내가 아니랬지. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini ada sebuah film berjudul The Witch. Film ini berasal dari negara Korea yang menceritakan tentang manusia rekayasa genetika yang sengaja dibikin kuat dengan tujuan tertentu. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan muda yang terlihat cantik dan bermuka imut. Akan tetapi di balik itu semua ternyata ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di awal film, ada wanita bernama Dr. Baik. Namanya memang Dr. Baik, tetapi dia memiliki sifat yang jahat. Dia masuk ke sebuah rumah sakit yang acak-acakan, menemui anak buahnya yang sedang memukuli orang. Di lain tempat, ada bocah laki-laki dan bocah perempuan yang sedang lari-lari dikejar banyak orang. Pria bernama Mr. Choi melaporkan gagalnya menangkap bocah perempuan tadi. Dan Dr. Baik tetap menyuruhnya menangkap bocah perempuan tadi. Akan tetapi si bocah laki-laki berhasil ditangkap, dan ditunjukkan ke Dr. Baik. Scene langsung berpindah memperlihatkan seorang pria yang sedang memberi makan ternak melihat bocah perempuan tadi. Si bocah sedang pingsan, sambil panik si bocah dibawa masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, dia diobati. Dan dokter mengatakan, bocah perempuan tadi akan lupa nama dan umurnya. 10 tahun berlalu, bocah kecil tadi sudah besar, ia bernama Ku Jayun. Jayun pulang membawa pakan ternak ayahnya. Ternyata pria yang menemukan Jayun waktu itu tidak memiliki seorang anak, dan mengangkat Jayun sebagai anak angkatnya. Dan anak tersebut mempunyai ibu yang sudah pikun. Pada malam harinya, ayah Jayun mengatakan akan menjual sebagian ternaknya karena sedang butuh uang. Tapi Jayun melarang itu karena harga ternak lagi turun nanti akan rugi banyak. Di pundak Jayun ada nomor seri misterius, kira-kira itu nomor apa semuanya akan ada di ending. Selesai mandi tiba-tiba kepalanya kesakitan luar biasa. Akan tetapi tiba-tiba hilang. Lalu ia ke kamar mencari informasi tentang penyakit Alzheimer, tempat penyembuhan, dan lain-lain. Lalu di print. Jayun mempunyai sepupu bernama Myung-hae, mereka selalu bersama saat berangkat sekolah. Saat di dalam bis, Myung-hae menunjukkan ada audisi kompetisi bernyanyi. Ia menyuruh Jayun untuk ikut karena hadiahnya $500.000. Lumayan buat bantu ternak ayahnya dan pengobatan ibunya Jayun. Awalnya Jayun ragu, tapi dia dipaksa dan akhirnya mau. Dia pun ikut audisi dan lolos, mereka senang. Singkatnya Jayun sedang ikut berkompetisi dan sedang ditonton bersama-sama di rumah. Di situ juga ada Myung-hae yang biasa nginep di rumah Jayun. Orang tua Jayun melihat itu bangga, tapi di kompetisi saat Jayun disuruh menunjukkan bakat lain yang ia miliki. Orang tuanya khawatir dan cemas karena ia menunjukkan sihir. Tapi Myung-hae meyakinkan gak akan terjadi apa-apa. Jayun juga meyakinkan ayah dan ibunya gak akan terjadi apa-apa. Dia akan berhati-hati. Di kamar Myung-hae sudah tidur duluan. Jayun mendekat dan melihat-lihat foto masa kecilnya. Tapi tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa. Sedangkan di hutan ada Mr. Choi yang sedang mengawasi rumah Jayun. Ternyata ia sudah tahu keberadaan Jayun. Jayun masih merintih kesakitan sampai nangis, sakitnya luar biasa. Kemudian tiba-tiba hilang lagi. Siang harinya mereka berdua lari dengan semangat masuk kereta menuju Seoul tempat Jayun berkompetisi untuk babak selanjutnya. Di dalam kereta mereka ngobrol tentang kompetisi dan bercanda ria sambil makan telur rebus. Dan ada pria yang sedang duduk sambil baca majalah di kursi depan. Si pria ketawa melihat mereka berdua itu. Pria tersebut tidak mempunyai nama. Ia menggunakan panggilan nomor seri seperti di pundak Jayun. Dan dia disebut Nobleman. Jayun bingung melihat Nobleman. Sedangkan Myung-hae tersepona karena si pria ganteng. Nobleman menatap sambil senyum-senyum kejauhan sambil SKSD sok kenal sok dekat. Seperti pernah bertemu, tapi Jayun kebingungan. Sedangkan Myung-hae mengira dia itu wartawan. Jayun masih kebingungan, Nobleman senyum-senyum dan tiba-tiba Jayun seperti disihir. Mereka bertatap-tatapan dan Jayun menangis. Myung-hae ngomel memarahi Nobleman, dikira cabul. Nobleman mengucapkan sampai jumpa lagi dan dia pun pergi. Saat berjalan, Nobleman disenggol pria yang sedang menelpon. Nobleman gak terima pria itu mendekat dan mau menamparkan, tetapi tangannya ditangkap lalu diremas. Kepalanya dipegang lalu dipatahkan. Mayat si pria dibawa seperti membawa boneka dengan ekspresi sangat santai. Lalu dibuang keluar kereta. Lalu siapa sebenarnya Nobleman itu?
Singkatnya mereka berdua sampai di studio kompetisi dan Jaehyun berpenyanyi. Kompetisi tersebut ditayangkan di televisi dan Dr. Baik melihatnya. Ia senang karena bocah yang dulu dicari sekarang sudah ketemu. Selanjutnya mereka berdua keluar studio sambil senang karena Jaehyun lolos ke perempat final. Tapi saat keluar Jaehyun kembali merasakan sakit kepala. Ia ke toilet merintih kesakitan. Ternyata sebelumnya ia pernah periksa ke dokter. Dokter mengatakan usia Jaehyun hanya bisa bertahan 1 bulan, paling lama 2-3 bulan. Dan transplantasi sumsum tulang belakang orang tua kandung jalan utama penyembuhan. Tetapi masalahnya Jaehyun tidak mengetahui orang tua kandungnya itu siapa. Kembali ke toilet Jaehyun masih kesakitan sampai mimisan Myuhye datang mencarinya dan mengajak pergi. Di luar mereka menunggu taksi ke stasiun. Tapi tiba-tiba ada mobil hitam datang. Mereka adalah anak buahnya Dr. Baik yang datang untuk menjemput Jaehyun. Jaehyun diajak masuk tapi dia menolak. Jaehyun dan Myuhye kebingungan. Karena ada taksi datang mereka pun bergegas masuk ke taksi dan pergi meninggalkan orang-orang itu. Singkat cerita mereka sampai di kampung sedang menunggu bis tapi bisa gak datang-datang Myuhye lalu menelepon ayahnya yang seorang polisi untuk datang menjemput mereka. Mobil datang ternyata itu nobleman, ia mengatakan di belakang ada bis bannya bocor dan mengajak Jaehyun ikut bersama. Tapi Jaehyun tidak peduli. Nobleman lalu menyinggung orang tuanya Jaehyun yang sudah tua yang sebentar lagi meninggal. Nobleman pun pergi. Mendengar itu Jaehyun langsung lari pulang. Sambil lari ia menyuruh Myuhye untuk menelepon ayahnya suruh ke rumah Jaehyun karena ia khawatir orang tuanya kenapa-kenapa. Ayah Myuhye pun langsung putar balik menuju rumah Jaehyun. Nobleman sampai di depan rumah Jaehyun, ia bersama teman ceweknya yang sejenis dengan dia akan masuk ke dalam. Tapi polisi ayah Myuhye datang dan menanyakan identitas semua orang di dalam mobil. Jaehyun dan Myuhye pulang naik taksi, mereka melihat mobil polisi tapi tidak ada orang. Jaehyun panik, ia mencoba melihat dengan kekuatan pikirannya tapi nggak bisa. Mereka lari menuju rumah sambil khawatir takut ada apa-apa masuk ke dalam dan ternyata mereka sedang main kartu bersama. Mereka pun lega saat mau pulang. Polisi mengatakan tadi ada orang Amerika yang mencurigakan datang tapi Jaehyun pura-pura nggak tahu. Mungkin mereka salah alamat. Di tempat lain Dr. Baik mendatangi seorang profesor. Dia dulunya bekerja sama dengan Dr. Baik, mereka diperintahkan untuk melenyapkan profesor karena gak mau gabung lagi dengan Dr. Baik. Sedangkan di luar nobleman memukuli ajudan profesor sampai tak berdaya. Tempat penelitian profesor juga dibakar. Siang harinya Dr. Baik bertemu Mr. Choi, intinya dia disuruh pergi ke Eropa dan meninggalkan markas, dan jangan ikut campur lagi masalah Jaehyun. Tapi Choi menolaknya. Choi lalu menemui dokter yang dulu juga pernah kerja sama dengan Dr. Baik. Choi disuruh menghabisi Jaehyun, lalu ambil otaknya untuk pengobatan Choi. Ternyata Choi tangannya terluka dan di dalam tubuh Jaehyun itu ada penangkalnya. Malam hari saat tidur Jaehyun kepalanya kembali kesakitan, ia merintih nangis. Sedangkan Myuhye ke toilet sambil matanya merem. Dan gerombolan anak buah Dr. Baik ternyata masuk ke rumah Jaehyun. Mereka masuk ke kamar orang tua Jaehyun. Jaehyun mendengar teriakan ibunya. Ia langsung bangun dan keluar kamar tapi langsung ditodong pistol, sedangkan Myuhye sudah ditodong pisau. Lalu ada pria datang yang mengatakan dulu ia hampir mati karena Jaehyun, tapi Jaehyun berdalih itu bukan dia. Sambil nangis Jaehyun mengatakan mereka salah orang menyuruh mereka pergi. Tapi si pria nggak percaya dan menyuruh Jaehyun membuktikannya, sedangkan Myuhye lehernya mulai disayat. Melihat itu Jaehyun bermulai emosi dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia mengambil pistol lalu menembaki para penjahat, sedangkan si pria dipukuli sampai moncrot. Kemudian Jaehyun menodongkan pistol dan pria itu masih ngomong kalau itu monster harusnya dulu dibunuh. Mendengar itu Jaehyun tampak emosi dan menembak si pria itu. Setelah itu Jaehyun sadar seperti semula, melihat dirinya yang sedang megang pistol bersimbah darah pun kaget. Sedangkan Myuhye ketakutan, nobleman masuk dan kagum dengan kekuatan Jaehyun, dan mengajak untuk ikut pergi. Kalau nggak mau ikut orang tuanya akan kena masalah, tapi Jaehyun masih belum tahu siapa mereka sebenarnya. Nobleman lalu menunjukkan bekas luka di dahinya akibat perbuatan Jaehyun dulu. Jaehyun kepalanya kembali kesakitan dan seperti mengingat masa lalunya. Nobleman mengajak Jaehyun ikut agar ingatannya kembali. Jaehyun pun dengan terpaksa mau dan ia berpamitan ke Myuhye serta meminta menjaga orang tuanya. Di lain tempat Mr. Choi menyiapkan pasukan untuk menyerang lab Dr. Baik.
Singkatnya sampailah Jayun di tempat lab penelitian. Di dalam Dr. Baik sudah bersiap menjalankan rencana. Jayun dimasukkan ke lab duduk di kursi dan tangannya dikunci. Di belakangnya ada laser pemicu kerja otak. Pas di depan Jayun di balik kaca ada Dr. Baik. Jayun kebingungan kenapa dia dibawa ke tempat aneh. Salah dia apa? Dr. Baik menyuruh pria menyuntikkan serum ke leher Jayun. Jayun pun langsung ingat masa lalunya. Jadi dulu itu Dr. Baik adalah seorang spesialis otot terbaik. Ia melakukan eksperimen rekayasa genetika otak. Tujuannya adalah untuk menciptakan gen manusia baru dengan kekuatan yang hebat. Caranya itu mengumpulkan bocah sebagai kelinci percobaan. Dari sekian banyak bocah yang dicoba, hanya Jayun yang paling mendekati sempurna. Ia memiliki kekuatan super, bisa menerbangkan benda. Inilah sebabnya orang tua Jayun di awal tadi khawatir saat nonton kompetisi nyanyi karena Jayun menunjukkan sihirnya. Dr. Baik mengatakan sakit kepala luar biasa yang dirasakan Jayun. Jika tak diobati semua lubang di tubuhnya akan keluar darah. Jika tanpa perawatan yang tepat dari Dr. Baik. Dan ia mulai lemas. Dr. Baik menyuruh menyuntikkan serum biru yang akan menghentikan penyakitnya selama sebulan, dan membuat Jayun bergantung pada dosis baru guna menghentikannya untuk melarikan diri. Setelah suntikan kedua sifat Jayun berubah dan jadi aneh. Dr. Baik pun kebingungan. Jayun menatap speaker dan semuanya jadi konslet. Tiba-tiba Jayun sudah pergi dari kursi Gus. Ia menatap pria dekatnya lalu membenturkannya ke tembok. Dia mengambil pistol si pria dan menembakkannya ke Dr. Baik tapi nggak bisa karena kaca anti peluru. Jayun menatap sambil senyum dengan wajah yang santainya tapi seram. Dr. Baik menyuruh untuk menyemburkan gas agar Jayun pingsan. Gas dimatikan tapi Jayun enggak ada di situ. Ternyata dia keluar tepat di belakang Dr. Baik. Sambil menodongkan pistol Jayun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak pernah kehilangan ingatannya dan selalu tahu siapa dan Jayun selama ini hanya pura-pura saja. Jadi selama ini orang-orang misterius yang datang ke dia karena sebenarnya dialah yang memancing mereka untuk datang. Jayun mengatakan nggak mau mati sendirian harus mati bersama lalu Jayun menembaki Dr. Baik dan bertanya di mana serum itu disimpan. Nobleman dan pasukan akan masuk ke ruang lab. Tapi dari belakang mereka diserang ternyata yang menyerang adalah Mr. Choi. Dia ingin merebut Jayun, namun pasukan Mr. Choi langsung dilempar pintu dan langsung mati. Sedangkan Jayun menarik Dr. Baik yang terluka kesakitan tiba-tiba dari samping ditonjok Nobleman. Lalu Jayun berdiri dan menyapa dengan santai lama gak ketemu apa kabar. Nobleman pun sombong mengatakan ia lebih kuat dari Jayun. Jayun menghilang dan mencekik Nobleman. Jayun dipukuli tapi gak kena. Nobleman dipegang kepalanya lalu dibenturkan ke tembok dan dilempar ke pintu. Mau mukul tapi nggak kena ditampar, mau mukul nggak kena ditampar lagi. Jayun dibenturkan ke tembok dan dipukuli tapi masih gak kena. Malah balik yang dipukuli. Dengan wajah yang sangat santai ia mendekat dan ditendang sampai tembok jebol. Jayun mengambil pistol dan menembak lagi kaki Dr. Baik, dan Nobleman mencoba kabur tapi langsung ditembak. Ia mencoba menyerang Jayun tapi masih tetap kalah. Dari belakang Jayun ditembak, ternyata pelakunya Mr. Choi. Dia datang mengatakan akan menghabisi mereka berdua. Dr. Baik yang sekarat menyuruh habisi saja mereka tapi malah dia yang ditembak. Mr. Choi melihat Jayun enggak ada di situ ternyata dia di belakangnya. Dan dengan senyum yang mengerikan menjatuhkan Mr. Choi dan menginjaknya. Tapi enggak kena, Jayun coba dicekik tapi enggak bisa, malah Mr. Choi dipatahkan lehernya sampai mati juga. Nobleman masih belum menyerah ia nunjukin serum. Ia mengatakan serum disimpan di ruang penelitian tapi enggak mau nyebutin di mana lokasinya. Syaratnya Jayun harus menang bertarung baru dikasih tahu. Datang ia menyerang Jayun tapi malah dicengkram wajahnya dengan santai. Selanjutnya dari belakang Nobleman mau menembaknya, tapi malah nggak bisa gerak. Jayun mengambil pisau lalu sambil senyum mendekat dan menusuk Nobleman yang mencoba melawan tapi nggak bisa. Tangannya dipatahkan dan ditusuk. Jayun menodongkan pistol sambil tanya di mana formula disimpan, tapi Nobleman nggak mau ngasih tahu dan dia ditembak. Setelah itu Jayun berhasil mendapatkan serum itu, lalu pergi meninggalkan semua kekacauan. Dia pulang naik mobil dan gedung lab juga dibakar. Sampai di rumahnya banyak polisi sedang mengevakuasi mayat penjahat tadi. Jayun lalu pergi menemui ibunya yang dibawa ke rumah sakit. Ia memberikan serum itu untuk penyembuhan ibunya. Karena serum itu juga bisa untuk Alzheimer, ayahnya mengatakan apakah kau tidak butuh serum itu. Tapi Jayun sudah ngambil 2 serum dan pamit pergi.
Tapi nanti akan kembali setelah semuanya selesai. Saat mau pergi ayahnya cerita waktu dulu yang intinya saat Jayun kecil mereka takut karena ternak pada mati mengira Jayun adalah penyihir. Ayahnya ingin mengusir Jayun tapi ibunya enggak boleh karena masih kecil. Nanti kalau sudah besar pasti jadi anak yang baik. Lalu Jayun pergi. Myunhee menunggu jauh di depan. Ia mencari Jayun. Jayun sudah ada di luar. Jayun pun melambaikan tangan salam perpisahan. Dia pergi sendirian. Dan film pun berakhir. Jika kalian merasa suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lihat apa yang kalian lihat juga. Oke, akhir kata dan sampai jumpa.